Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Biology Class. Pada video kali ini kita akan membahas tentang materi kelas 10 yaitu tentang protista. Pada video kali ini, peserta didik diharapkan mampu yang pertama, mengidentifikasi ciri-ciri protista mirip hewan atau protozoa dengan menggunakan video pembelajaran. Yang kedua, mengelompokkan protista mirip hewan berdasarkan alat geraknya dengan tepat. Yang ketiga, memberi contoh dan menjelaskan peranan protozoa bagi kehidupan dengan tepat. Apakah teman-teman tahu apa itu protista? Protista adalah salah satu dari 5 kingdom utama dalam sistem klasifikasi biologis. Kingdom protista mencakup organisme eukariotik yang tidak termasuk ke dalam kingdom tumbuhan, kingdom hewan, atau kingdom jamur. Protista sangat beragam dan mencakup berbagai jenis organisme yang memiliki ciri-ciri eukariotik, tetapi tidak memenuhi kriteria untuk dimasukkan ke dalam kingdom lain. Selanjutnya, kita akan membahas tentang ciri-ciri umum protista. Protista memiliki ciri-ciri yang pertama uniseluler atau multiseluler, yang kedua intisel bersifat eukariotik yaitu memiliki membran inti, yang ketiga memiliki dinding sel atau tidak, yang keempat cara hidup secara fotoautotrof atau heterotrof, yang kelima bersifat aerob atau anaerob, yang keenam hidup bebas atau bersimbiosis, yang ketujuh, reproduksi secara seksual dengan konjugasi dan aseksual dengan pembelahan biner. Selanjutnya, klasifikasi protista terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama protista mirip hewan, yang kedua protista mirip jamur, dan yang ketiga protista mirip tumbuhan. Yang pertama, protista mirip hewan, yakni telah menyerupai suatu hewan yang dapat disebut sebagai protozoa. Protozoa merupakan sebuah organisme yang bersifat seluler dalam ukuran mikroskopis. Protista seperti binatang tersebut ialah dapat memproduksi dengan cara aseksual dan seksual. Selain dapat berkembang biak, hewan tersebut bisa bergerak secara aktif. Yang kedua adalah protista mirip jamur. Nah, pada protista mirip jamur terdapat 3 jenis jamur protista, yakni jamur air atau Oomycota, jamur lendir atau Mysomycota, dan Acrasia mycota. Protista jenis jamur tersebut yakni hanya menyerupai jamur berbentuk filamen hifa dan sporangia yang memiliki warna putih, kuning, dan juga berlendir. Yang ketiga adalah protista mirip tumbuhan. Dalam protista yang seperti tumbuhan adalah adanya sekelompok protista yang telah berfotosintesis. Alga yakni terdiri dari sel atau koloni yang membentuk tubuh multiseluler. Kelompok alga yakni dapat dibagi menjadi 4 kelas dengan berdasarkan pigmen dominan. Yang pertama chlorophyta atau ganggang hijau, yang kedua chrysophyta atau ganggang emas yang menyerupai tumbuhan atau alga. Selanjutnya phaeophyta atau ganggang coklat dan rhodophyta atau ganggang merah. Nah, pada video kali ini kita hanya akan membahas tentang protista mirip hewan. Nah, selanjutnya adalah ciri-ciri protista mirip hewan atau protozoa. Yang pertama, uniseluler dengan ukuran tubuh sekitar 10-200 mikrometer. Yang kedua, tidak memiliki dinding sel. Yang ketiga, umumnya bersifat heterotrof dan hanya sebagian kecil yang bersifat autotrof. Yang keempat, hidup bebas atau sebagai parasit bagi organisme lain. Yang kelima, reproduksi secara aseksual dengan pembelahan biner dan reproduksi seksual dengan konjugasi. Dan yang terakhir, sebagian besar memiliki alat gerak. Berdasarkan alat geraknya, protozoa dibagi menjadi 4 filum, yaitu yang pertama filum Rhizopoda, yang kedua filum Flagellata, yang ketiga filum Ciliata,
Yang keempat adalah filum sporozoa. Yang pertama adalah filum Rhizopoda. Filum Rhizopoda merupakan protozoa yang bergerak dengan kaki semu atau pseudopodia. Rhizopoda memiliki struktur tubuh sebagai berikut. Yang pertama, bentuk tubuhnya tidak tetap. Yang kedua, bagian luar tubuhnya adalah membran sel yang berfungsi sebagai pelindung isi sel, mengatur keluar masuknya zat, dan sebagai reseptor terhadap rangsangan. Yang ketiga, di dalam membran sel terdapat sitoplasma yang terbagi menjadi dua macam, yaitu ektoplasma atau bagian luar dan endoplasma bagian dalam. Ektoplasma lebih pekat daripada endoplasma. Dan yang terakhir, di dalam sitoplasma terdapat organel-organel sel seperti inti sel, vakuola makanan, vakuola kontraktil, dan beberapa organel sel lainnya. Vakuola makanan berfungsi untuk mencerna makanan, sedangkan vakuola kontraktil berfungsi untuk mengatur kadar air di dalam sel dan sebagai alat ekskresi. Cara hidup dari Rhizopoda. Rhizopoda menangkap makanan dengan membentuk kaki-kaki semu yang mengelilingi makanan. Makanan tersebut kemudian ditarik ke dalam tubuhnya dan dicerna di dalam vakuola makanan. Sari-sari makanan akan berdifusi ke dalam sitoplasma, sedangkan sisa pencernaan yang tidak tercerna akan dibuang. Organisme yang termasuk ke dalam Rhizopoda adalah amoeba, actinopoda, dan foraminifera. Amoeba terbagi menjadi dua jenis, yaitu ektoamoeba dan entamoeba. Yang kedua adalah filum Flagellata. Protozoa yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah protozoa yang bergerak dengan flagellanya. Selanjutnya, Flagellata memiliki struktur tubuh sebagai berikut. Yang pertama, bentuk tubuh mirip dengan sel leher atau foraminifera. Yang kedua, memiliki flagella yang berfungsi sebagai alat gerak dan menghasilkan aliran air ke dalam tubuhnya. Yang ketiga, memiliki kinetoplas yang berfungsi menyimpan DNA ekstranukleus. Cara hidup dari Flagellata ini adalah sebagian besar hidup sebagai parasit pada manusia dan hewan. Untuk yang hidup di alam bebas, habitatnya di air laut atau air tawar, soliter atau berkoloni, dan ada juga yang membentuk simbiosis dengan organisme lainnya. Contoh yang termasuk ke dalam filum Flagellata adalah yang pertama, Trypanosoma evansi, yang kedua Trypanosoma cruzi, yang ketiga Trypanosoma gambiens, dan Leishmania tropica. Selanjutnya adalah filum Ciliata. Protozoa yang bergerak pada filum Ciliata bergerak menggunakan silia atau rambut getarnya. Selanjutnya adalah struktur tubuh dari Ciliata. Yang pertama, permukaan tubuh ditutupi oleh silia. Yang kedua, panjang silia sekitar 2-20 mikrometer dengan diameter kurang lebih 0,25 mikrometer. Yang ketiga, fungsi silia adalah untuk bergerak, meluncur, berenang, atau membantu menangkap makanan dan memasukkannya ke dalam sitoplasma. Yang keempat, memiliki organel sel seperti inti sel, mitokondria, ribosom, lisosom, vakuola makanan, dan vakuola kontraktil. Yang kelima, memiliki dua buah inti sel, yaitu mikronukleus dan makronukleus. Yang termasuk ke dalam kelompok Ciliata adalah Paramecium sp. Dan yang terakhir adalah filum Sporozoa. Sporozoa adalah protozoa yang tidak memiliki alat gerak. Bentuk tubuh dari sporozoa yang pertama, bulat panjang atau oval. Yang kedua, tidak memiliki alat gerak, tetapi dapat berpindah dari jaringan satu ke jaringan lainnya dalam tubuh inang melalui aliran darah. Yang ketiga, memiliki sebuah nukleus tanpa vakuola kontraktil. Yang keempat, dapat membentuk kista berdinding tebal saat berada di dalam usus vektor. Cara hidup dari sporozoa, seluruh anggota sporozoa hidup sebagai parasit pada manusia dan hewan seperti burung dan reptil. Sporozoa masuk ke dalam tubuh inang melalui perantara.
Contohnya, Plasmodium, penyebab penyakit malaria ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina. Yang termasuk ke dalam contoh sporozoa adalah Plasmodium sp. Selanjutnya kita akan membahas tentang peranan dari protista. Peranan merugikan dari protozoa ini sendiri yaitu yang pertama, Plasmodium vivax, penyebab penyakit malaria tertiana. Yang kedua, Plasmodium falciparum, penyebab penyakit malaria tropika. Yang ketiga, Plasmodium malari, penyebab penyakit malaria quartana. Yang keempat, Plasmodium oval, penyebab penyakit malaria oval. Yang kelima, Trypanosoma evansi, penyebab penyakit pada hewan ternak. Yang keenam, Entamoeba histolytica, penyebab penyakit diare. Dan yang terakhir, Entamoeba gingivalis, yang hidup di gigi dan di gusi. Selain memiliki peranan yang merugikan, tentunya protozoa juga memiliki peranan yang menguntungkan. Di antaranya, yang pertama, zooplankton. Zooplankton di dalam ekosistem perairan sebagian besar adalah protista berklorofil sebagai makanan ikan dan arthropoda air. Yang kedua, Entamoeba coli. Di dalam usus besar manusia berperan dalam pembusukan sisa makanan. Yang ketiga, Foraminifera, mempunyai kerang keluar dari zat kapur sebagai petunjuk adanya minyak bumi. Yang keempat, Radiolaria. Kerangka mengandung zat kersik membantu tanah radiolaria yang dapat digunakan sebagai bahan penggosok. Yang kelima, Paramecium sebagai indikator pencemaran air. Chlorella dan Spirulina, produsen di ekosistem perairan, dapat digunakan sebagai bahan dasar pembuatan PST. Demikian yang dapat kita bahas mengenai protista. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.